Selamat datang di Suara Jermanesia. Halo Gita, selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Kemampuan bahasa Arabku belum bagus. Kenapa kita nggak punya kue Lebaran? Ada di dapur. Ya. Silakan ambil. Tapi itu kue Turki. Untuk kalian yang belum tahu, di Jerman Hari Raya Idul Fitri itu berjudul Zuckerfest. Artinya Hari Raya Gula. Ya, karena semua makanan itu pakai gula. Banyak karena kue. itu ya tradisi dari Turki. Mereka berikan permen pada anak atau pada semua orang. Aku juga mau permen. Kue manis. Aku mau kue manis baklava yang di dapur. Mau ambil? Nanti ya, karena sebenarnya episode ini, walaupun hari ini Idul Fitri, tidak tentang Idul Fitri. Ya, sayangnya. Kenapa kita nggak tentang Idul Fitri? Karena nggak ada perayaan di sini saat ini. Ya. Karena kamu dilarang pergi ke masjid. Ya. Sedih, tapi oke. So, hari ini kita mau bahas tentang tipe-tipe orang Jerman. Iya, kalau datang ke Jerman harus ketemu orang Jerman ya. Mereka gimana? Gak ada satu set sifat-sifat yang sama untuk semua orang Jerman. Ya, pasti. Setiap orang punya karakter dan sifatnya masing-masing. Ya. Tapi mungkin di sini kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Maksudnya ada kelompok-kelompok tipe orang Jerman itu seperti apa aja. Dan mungkin nggak banyak orang luar negeri sudah tahu tipe-tipe Jerman itu, karena kalau nonton video di YouTube orang Jerman gimana, biasanya hanya menemukan sifat yang sangat secara umum. Misalnya apa? Kamu pikir apa sifat yang mana berlaku untuk hampir semua orang Jerman? Suka kentang dan roti. Kamu mau terus menghina masakan Jerman lagi? Dari episode kemarin sampai episode sini. Mungkin aku akan bicarakan itu sampai episode 100. Yang terakhir. Ya, genau. Oke, menurutku tipe-tipe orang Jerman, aku akan ambil sisi positifnya terlebih dahulu. Oke. Tipe-tipe orang Jerman, mereka tepat waktu. Sangat tepat waktu. Oh ya, aku sangat menikmati itu. Atau sebaliknya, aku sangat tidak suka itu saat aku tinggal di Indonesia. Ya, dan yang aku kurang suka di sini adalah tipe dari mereka yang semua harus pakai termin. Kamu butuh janji untuk semuanya. Bertemu semua orang. Atau juga aku juga suka itu. Okay, ya, aku kurang itu suka. Mudah untuk bikin rencana. Ya, atau aku kurang suka karena di sini selalu pakai kertas. Oh ya. Semua harus itu print out meskipun kamu punya digital atau punya. Ya, kenapa tidak hanya handphone, kirim email? Ya, tapi semua harus print out. Ya. Ya, aku merasa di bidang teknologi Jerman sangat tidak maju dibandingkan dengan misalnya negara Skandinavia. Aku pernah tinggal di Swedia dan di sana aku tidak pernah menggunakan kertas atau uang kertas. Selalu memakai kredit card. Kamu selalu pakai uang koin. Ya. Aku memakai uang batu. Oke. Aku bawa batu besar. Anyways. Ya, aku setuju dengan sifat-sifat itu. Dan aku juga pikir kebanyakan orang Jerman sangat suka ikut aturan. Oh ya. Dan mereka tidak peduli apakah aturan itu masuk akal atau tidak. Tapi menurutku hampir semua masuk akal. Iya. Ya, ada beberapa yang memang gak masuk akal, tapi ya. Anyways, so dari sifat umum di lingkungan sosial, kan man das sagen, soziales Milieu, lingkungan sosial. Ya, aku kemarin mikirkan itu, aku mengingat dari kelas SMA aku, kelas social science, science sosial,
kami belajar tentang ya ada aku lupa nomornya, mungkin 11 atau 12 lingkungan sosial di masyarakat Jerman. Maksudku kelompok-kelompok yang punya interest, ketertarikan yang sama, atau mereka punya tujuan hidup sama, dan mereka punya nilai, like a value, nilai aspek kehidupan, gaya hidup yang mirip. Tapi aku gak mau membaca semua itu karena itu terlalu sains, itu akan membosankan. Aku mau membuat itu lebih lucu, dan aku pikir tentang karakter like tokoh dari lingkungan sosial itu, dan aku mau menceritakan tentang tokoh-tokoh itu, dan aku mau bertanya kamu, apakah kamu pernah ketemu orang seperti itu di Jerman? Siap? Dan mungkin di episode selanjutnya kamu bisa lakukan itu dengan tipe-tipe orang Indonesia. Ya. Bin gespannt. Mungkin mulai dengan der mit 40er gehobenes Management. Itu mungkin laki-laki di umur 40 something, dan dia punya job bagus di perusahaan besar, dan pasti gaji dia tinggi, dan dia selalu memakai kemeja yang rapi dan semuanya rapi, dan dia ada mobil yang mahal dan rumah besar, dan dia selalu berbicara tentang performance, dan dia like orang yang very competitive, dan mungkin dia juga lakukan olahraga yang fancy dan persaingan, atau dia mau lari dan dia selalu tracking best time dia, dan karena itu dia adalah orang yang sudah lebih tua, tapi dia belum mau menerima dia menjadi lebih tua, dan dia mau semuanya terlihat masih muda, dan dia sangat bangga dengan suksesnya, dan mungkin nama dia Alexander atau Philip atau Andreas. Apa itu nama seperti itu? Itu nama khas laki-laki. Ya, dari generasi itu ya. Dan aku punya banyak orang seperti itu di perusahaanku yang sudah di tingkat manajemen. Apakah kamu pernah ketemu orang Jerman seperti itu? Iya, beberapa di tempat kerjaku, ayah-ayah dari anak-anak itu mereka hampir seperti itu. Beberapa ada yang koleksi jam tangan mahal. Dan dia selalu bicara tentang pekerjaan dia. Dia selalu bicara tentang prestasi di tempat kerja yang dia dapatkan, atau tentang mobilnya, atau tentang grup motornya. Dan mereka grup bapak-bapak yang selalu pergi dan minggu kemarin mereka pergi ke Schwarzwald. Wah, jauh ya. Ya, dan mereka hanya grup bapak-bapak yang pakai motor ke sana. Semuanya kaya. Iya, itu grup bapak-bapak kaya, dan mereka pakai pakaian dari atas sampai bawah itu yang bermerek, yang Tommy, bla bla bla, Jake Jonas. Semuanya pakaian mahal ya. Iya, aku nggak tahu nama pakaian. Aku tahu itu dari perusahaanku, dia bilang, aku beli kemeja ini baru, sangat murah, hanya 80 euro. Semua isi lemariku nggak sampai 80 euro. Nenek, nggak mungkin. Kamu lebay. Ya, aku lebay, tapi maksudku, dia tetap, walaupun dia duduk di home office, kerja dari rumah, dia memakai pakaian mahal. Aku gak memakai celana sama sekali. Kamu pakai kain sarung. Ya, genau. Dia juga bekerja di rumah, dia pakai kemeja, pakai celana kain, celana bahan yang itu. Kamu tahu celana bahan, genau. Dan dia pakai sabuk, dan rambut yang rapi, dan jam tangan, dan aku gitu, apa kamu kerja di rumah ya?
Oke, cool. Dia pasti sangat rindu dikagumi oleh rekan-rekan dia. Oh ya, oke. Mungkin dan Apa itu cuma laki-laki atau perempuan ya juga? mungkin juga perempuan tapi sangat kurang banyak. Dan mungkin aku pikir juga perempuan nggak sesombong ya, nggak sebesar kepala ya mungkin dengan ya, laki-laki. meskipun mereka sukses tapi nggak melihatkan itu mungkin ya. Mungkin ada beberapa perempuan Ya, yang seperti mungkin itu ada juga, tapi lebih banyak laki-laki ya. Ya. Oke. Dan aku merasa laki-laki selalu mau show off. Anyway, dia juga punya istri dan itu tipe kedua. Confession. Istri itu, was habe ich geschrieben? Die typische Hausfrau mit uninteressanten Hobbys, die aber gerne die Nachbarn spioniert. Das kenne ich auch. Ya, aku juga tahu. Itu harus menerjemahkan ya. Okay. Jadi itu ibu istri yang ibu rumah tangga. Rumah tangga, atau mungkin dia ada job yang setengah hari. Iya, tapi tetap namanya ibu rumah tangga. Oke, ibu rumah tangga, dan dia sangat peduli dengan hobi dia, tapi sering hobi dia gak terlalu menarik. Mungkin untuk kita itu gak menarik, tapi untuk mereka itu menarik. Tapi mungkin hobi paling menarik dia itu memata-matai tetangga. Memata-matai tetangga. Lihat tetangga itu beli mobil baru. Dan dia minta suaminya, kita juga harus beli mobil baru. Genau, dan nanti dia gosip-gosip dengan ibu tetangga lain. Dan, kamu lihat, ibu Müller, mereka beli mobil baru, mereka ada uang dari mana? Mungkin mereka dapat uang dari babi ngepet. Enggak ada di Jerman. Enggak ada di Jerman, oke. Mungkin mereka ada investasi pidana. Oke, aku mengerti. Apa kira-kira yang jadi bahan gosip ibu-ibu tentang uang? Biasanya di Indonesia itu korupsi, atau suaminya korupsi, atau punya... Kalau perempuan lebih kaya. Biasanya itu gak ada di Jerman seperti itu, karena di Jerman gak ada banyak korupsi, dan kebanyakan orang Jerman gak pintar kejahatan. Jadi kalau mereka mau gosip seperti itu, mereka akan bilang, aku pikir suami dia gak ada job yang etis. Mungkin pekerjaan dia kerja untuk perusahaan yang jahat. Atau seperti itu. Untuk perusahaan yang menghancurkan alam, atau yang menyakiti hewan, atau seperti itu. Atau yang menjual narkoba. Ini tidak di lingkungan kaya seperti itu. Dan mungkin dia ada hobi melukis atau rajutan. Apa menurutmu hobi yang gak menarik? Misalnya, aku dapat tipe itu dari ibuku. Tipe-tipe itu adalah ibuku. Dan ibuku suka melukis, tapi... Melukis itu menarik? Ya, itu menarik kalau bisa melukis, tapi aku pikir, maaf mama ya, tapi aku pikir dia gak bisa melukis dengan baik, jadi dia selalu hanya memakai cat, dan dia melempar cat itu ke abstrak, ke kain. Itu lukisannya abstrak. Betul, itu abstrak. Ini gak cantik. Dia gak bisa melukis orang atau pohon atau seperti itu. Nah ya, aku bahagia ibuku gak paham bahasa Indonesia, dia akan marah. Aku akan terjemahkan itu nanti. Jangan, nanti dia sedih. Mungkin pindah ke tipe yang gak ada di keluargaku ya. Kamu pasti tahu itu. Der Grumpy früher war alles besser Opa. Und den gibt's auch als DDR-Nostalgie-Special. Ini kakek-kakek yang selalu yang selalu marah-marahan, kakek yang kesal, yang kecewa dengan hidup dia sekarang, dan selalu berkata bahwa dulu lebih baik daripada sekarang. Dulu semuanya lebih baik, orang lebih ramah, lebih masuk akal walaupun dia gak ramah. Dan
dia selalu suka mengeluh tentang pemerintah saat ini nggak baik. Waktu aku masih muda, pemerintah lebih baik dari saat ini, dan yang selalu membanding-bandingkan. ekonomi gak baik saat ini. Waktu aku masih bekerja, ekonomi lebih baik karena aku sendiri. Oh, wie bitte? Dan dia juga sering mengeluh tentang orang berasal dari luar negeri atau dengan akar keluarga luar negeri. Ya, oke. Dia nggak suka itu karena mengambil. Ya, karena mereka sering rasis dan mereka suka mempersalahi orang lain untuk mempersalahkan orang lain untuk ketidakbahagiaan mereka. Oke. Mungkin mereka iri atau nggak suka dengan kebahagiaan orang lain. Ya, mungkin mereka hanya kecewa dengan hidup mereka sendiri, tapi mereka tidak mau menyesal sendiri tentang hidup mereka. Jadi mereka mempersalahkan orang lain dan ya mudah mempersalahkan orang asing untuk semuanya. Orang Indonesia juga suka lakukan itu. Ya, beberapa orang seperti itu. Selalu mempersalahkan Cina untuk semuanya. Yap, betul sekali. Dan orang kakek Grumpy seperti itu juga ada pilihan khusus dari DDR, dari ex-Jerman Timur. Kamu tahu dulu sampai 30 tahun yang lalu Jerman terpisah. Ya, Jerman Barat dan Timur. Ya, Barat dan Timur. Dan Jerman Timur adalah negara sosialis, atau komunis sosialis seperti itu. Dan mereka ya pasti ada budaya dan pemerintah yang sangat lain, dan ada banyak kakek-kakek yang mereka sering bilang, waktu itu di masa komunis di Jerman Timur semuanya lebih baik, semua orang ada pekerjaan, semua orang bahagia. Ya, hanya kamu komunis itu nggak baik sama sekali. Iya, betul. Dia bahagia karena dia anggota partai komunis yang berkuasa, dan dia dapat banyak benefit. Ya. Ya, tipe-tipe nostalgia tentang masa lalu atau masa-masa jahat. Aku pikir itu jahat waktu komunis. Iya, dan dia bilang, semuanya baik, tapi kamu tidak menyadari negara kamu akhirnya bangkrut. Dan apa dulu juga itu Jerman Timur itu negara atau cuma negara Jerman Timur dan negara Jerman Barat? Betul. Oke. Dan mereka bernama yang Barat itu Bundesrepublik Deutschland, the Federal Republic of Germany, dan yang Timur itu Deutsche Demokratische Republik, the German Democratic Republic. Walaupun itu lelucon, karena mereka tidak demokratis, mereka hanya ada satu partai. Iya, karena. Dan kamu hanya bisa, tapi mereka tetap ada pemilihan, tapi kamu hanya bisa pilih satu partai. Oke, itu nggak berguna. Ya. Iya. Oke. Kamu pernah ketemu kakek itu? Aku pikir. Atau nenek seperti itu? Aku belum sering bertemu banyak nenek-nenek atau kakek-kakek di sini. Tipe selanjutnya itu juga nenek, tapi nenek yang lebih positif. Aku mencatat nenek die sich durch nichts hervorhebt, aber süß ist. Itu nenek yang tidak ada aspek yang istimewa tentang hidup dia, tapi dia sangat imut. Biasanya hidupnya normal, sederhana, juga nggak sederhana, maksudnya normal, nggak banyak aspek lain. Dan itu juga nenek aku. Ya, nenekku yang tinggal di Jerman, dia sangat imut, aku sangat cintai dia, dan dia selalu sangat peduli keluarga, tapi hidup dia gak ada hal menarik. Gak ada aspek yang menarik. Dia udah dari sejak 50 tahun hidup dia sama, setiap hari sama. Dan ya mungkin dia hanya hidupnya itu untuk keluarga. Karena dia sudah menikah dan punya anak, punya cucu, jadi dia hanya semuanya hanya untuk keluarga, semuanya hanya diam di rumah. Tapi juga setelah anak dia meninggalkan rumah,
Dia aku masih merasa seperti dia itu. gak ada hobi dan dia gak Ya ada. mungkin karena dia udah merasa nyaman atau Iya, ya aku merasa comfort zone dia di situ. dan kakekku selalu hanya duduk di rumah dan habiskan waktu aja. Ya. Oh, dan dia suka nonton berita dan jadi panik karena Pasti. pandemi saat ini. Oh ja, apalagi. Der junge Unternehmer mit gegelten Haaren, dicker Uhr und gemietete Mercedes-Benz, dessen Geschäftsidee total bescheuert ist, aber sich irgendwie trotzdem verkauft. Oh, Oke, mungkin dia mirip dengan tipe pertama atau tipe kamu atau tipe aku. seperti kamu. Aku gak ada bisnis sendiri. Oke. Nee, itu ya, wie sagt man, orang yang pemilik bisnis, Itu juga like influencer. entrepreneur. Ya, Entrepreneur, jadi orang muda, anak-anak muda. anak muda, mungkin mid-20s. Ya, 20 to 30. Dan ya dia punya bisnis, mungkin dia gak ada pendidikan tinggi, tapi dia mau bisnis sendiri dan sepertinya dia berhasil dan dia sangat bangga dan dia juga beli barang yang mahal dan dia mau menunjukkan pada semua orang. Barang bermerek yang mahal. Dan juga suka show off dengan mobil yang besar, tapi dibandingkan dengan yang 40er gehobenes Management dulu, mungkin dia hanya sewa. Oke. karena dia mau terlihat sukses tapi uang belum cukup untuk membeli mobil, jadi dia sewa. Oke. Jadi hanya untuk lifestyle. Untuk lifestyle, dan dia juga selalu berbicara tentang bisnis dia. Ini juga ada di Indonesia. Man muss den Business Hustle strugglen, das ist sehr viel Arbeit, aber guck mal, die dicke Breitling-Uhr. Kamu schon, ya. Aku nggak suka orang-orang seperti ini. Ja, dan yang paling aneh sering itu, sometimes business idea mereka sangat gila, dan kamu pikir, kenapa dia bisa dapat uang dari ide itu? Yeah. Mungkin dia menjual, dia ada toko busana kucing, dan dia menjual kaos dan celana untuk kucing, dan kamu pikir, itu gila, gak ada orang yang Tapi bilang. di sini itu pasti juga laku. Ya, sepertinya. Karena banyak orang yang punya kucing dan aku pikir orang di sini kalau mereka punya house dia punya binatang peliharaan, mereka akan habis-habisan untuk house dia itu, untuk binatang peliharaan betul. itu. Mereka akan beli makanan anjing atau kucing yang lebih mahal daripada makanan mereka sendiri. Ya, betul. Ya. Oke, ya. Jadi seperti itu. Kamu pernah ketemu orang itu di Jerman? Aku pernah ketemu satu orang, tapi aku pikir dia bukan orang Jerman. Dia dari negara lain, tapi udah lama tinggal di Jerman. Itu maksudmu flatmate-ku, Yash? Bukan. Oh ya. Dia juga seperti itu, tapi dia terlalu sibuk untuk show off. Dia terlalu sibuk untuk show off, jadi nggak kelihatan. Ya, ada salah satu kenalanku, dia juga seperti itu. Dia bilang, aku punya restoran di negaraku. Terus, kamu tahu aku punya mobil ini, aku punya mobil itu. Dan dia selalu angkat full over dia, baju dia ke atas untuk melihatkan jam tangan dia. Atau dia selalu pegang handphone dan dia selalu balikan karena handphone dia iPhone yang terbaru. Dan dia mau menunjukkan logo Apple. Logo Apple dia. Genau. Ya, itu ada juga seperti itu. Ya, mungkin gak hanya di Jerman tapi juga banyak di negara lain seperti itu. Betul, mungkin yang selanjutnya juga ada di semua negara. Itu ya bapak yang setidaknya di Jerman, bapak yang sudah lebih tahu dari lebih tua, tapi belum umur kakek, dia masih kerja. Mungkin 50, 55. Dia 40, 50 ya seperti itu. Dia masih kerja, sering mungkin dia berasal dari keluarga buruh dan dia juga ada pekerjaan tukangan, dia tenaga ahli like crafty stuff, handwork, dan dia gak peduli pendidikan tapi berpikir dia tahu semuanya sendiri dan tahu orang dan dia tahu semuanya tentang politik semuanya dan dia juga
pendukung tim bola lokal. Oh ya. Dia sangat suka tim bola lokal dan dia membenci semua tim bola lain. Dan dia kalau dia di tempat konstruksi, dia pergi kerja, dia sering bawa sosis dan bir, dan dia minum sambil bekerja dan membaca koran yang dari brand Bild. Itu mungkin koran yang banyak skandal-skandal yang dengan berita kualitas tidak yang baik, belum tahu. Tapi hanya untuk menghibur orang. Oke. Dan dia dan teman-temannya di tempat konstruksi selalu mengeluh tentang orang pemuda, tentang orang politik, tentang juga orang asing, tentang semua orang yang tidak termasuk kelompok mereka. Ya. Kamu pernah ketemu mereka? Aku merasa seperti mereka lagi punah. Sedikit punah karena nggak terlalu banyak lagi orang seperti ini. Nggak terlalu banyak orang seperti itu, dan karena aku merasa untuk job-job itu Jerman mengimportkan banyak pekerja dari negara lain ya. Dan mereka lebih ramah dari orang Jerman. Aku pernah ketemu orang seperti ini. Dia juga kerja di bengkel motor atau mobil seperti itu, handwerker juga. Dan dia selalu bercerita bahwa dia udah keliling Afrika, keliling dunia, bla bla bla. Dan dia pernah tinggal di Amerika. Oh, tapi ini gak biasa untuk kelompok itu. Okay, biasanya mereka tidak meninggalkan Jerman sama sekali. Ya, dia cerita tentang itu. Tapi waktu dia bilang, gimana cara tulis email? Dan aku bilang, sebentar. Terus dia tanya, apa kamu bisa tulis email? Ya, aku bisa. Kamu bisa kirim email? Ya, aku bisa. Dan dia bilang, wow. Kamu belajar bikin email dari mana? Gimana itu caranya? Dan aku bilang, oke, kamu udah tinggal lama di Amerika, kamu udah keliling Afrika. Tanpa menggunakan komputer. Ya, tanpa menggunakan komputer kamu bisa. Dan dia bilang, oh, dia sangat pintar, dia bisa memesan barang di internet dan barang itu sampai ke tempatnya, ke rumahnya. Jadi orang yang bisa belanja online itu adalah orang yang sangat pintar untuk dia. Sepertinya. Oke. Tipe-tipe selanjutnya sangat berbeda dari tipe itu. Mungkin itu hampir sebaliknya. Yang dulu itu yang tidak progresif, orang yang gak suka maju, tapi yang lain sangat maju. Itu yang die junge Öko-Lady mit Jutebeutelklamotten und dem mit Solarstrom betriebenen Kühlschrank voller veganem Bioessen. Oh, da kenne ich auch. Aku juga tahu orang. Ya, ini itu tipe apa bahasanya öko, like ekologi, organik, orang yang ekologis, sangat peduli alam dan melindungi binatang, ya. Yang sangat suka tentang perlindungan hewan, perlindungan alam, yang semua tentang bumi, cara menjaga bumi. Dan mereka suka beli baju yang sangat berkelanjutan, dari kain yang tidak nyaman sama sekali, tapi betul. Mungkin kain itu terbuat 100% baumwolle, 100% kulit pohon. Iya, genau, yang tanpa plastik, tanpa menggunakan bahan kimia lainnya. Danau pisang sebagai rok. Was ist Danau? Daun. Ya, daun. Daun pisang sebagai rok. Oke, dan juga yang mengisi kulkas mereka dengan semua bahan bio atau semua organik, dan mungkin vegan atau vegetarian. Ya, mungkin itu aku. Aku tahu kamu seperti itu. Sampai kamu beli apa mungkin barang bio yang paling aku pikir itu nggak masuk akal. Nggak tahu. Ya. Bio. Oh, dia beli sabun cuci pakaian bio.
Ya, tapi itu masuk akal untuk tanah dan untuk air. Atau kamu menggunakan kacang untuk... Oh ya. Oke, lanjut. Oke, ya. Sering bisa menemukan dia di dekat universitas atau di kota yang ada banyak universitas. Ya, banyak orang. Di antara mungkin ini lebih ke anak-anak milenial, anak milenial, dan biasanya anak dari keluarga yang kaya. Dan dengan tingkat pendidikan tinggi. Ya. Karena orang dari keluarga kurang kaya, mereka ada merasa itu masalah lain. Ya, egal. Gak mau punya urusan seperti itu. Genau. Lalu ada das hedonistisch materialische Paar, bei denen gerne mal Kunstwerk an der Kapuze ist. Es auf neue Schuhe, Wägen für die Freundin oder den Golf gibt. Golf? Das oder ist ein Gold? Auto. Okay. VW Golf. Okay, und auf der Party nimmt man auch gerne mal mehr als Bier zu sich. Toll. Verstehst du das? Ja. Pasangan yang hedon. Itu juga namanya hedon. Hedonis. Yang suka hura-hura, yang suka dan materialis. Materialis, ya. Ya, itu orang yang tidak peduli banyak hal, mereka hanya mau spasam. Mereka mau punya kesenangan, mau bersenang-senang, mau berhura-hura. Suka beli barang, beli baju, beli sepatu. Beli sepatu dengan harga 4.000 euro. Ya, gak suka mengabung uang. Setiap pakaian atau model baru akan beli, aku tahu ini. Dan sering suka gunakan baju yang outstanding, mudah dilihat. Ya. Dan mewarnai rambut sangat blond. Okay. Hampir putih. Dan juga yang suka suntik bibir dan bibirnya jadi sangat tebal. Ya, dan suka banyak tattoo. Oh ya, dan pakai fake eyelash yang sangat tebal. Dan kalung emas. Kalung silver. Dan gelangan perak. Oh dan juga jam tangan yang besar, tapi harganya kurang tinggi dari tipe-tipe dulu. Oke, ya. Dan tapi biasanya ini lebih anak-anak muda, nah? Ya, 30 atau di bawah 30 tahun, ya. Dan juga suka banyak berpesta, dan sambil berpesta tidak hanya minum bir, mungkin juga suka narkoba. Ya. Mungkin biasanya itu di sini normal. Aku nggak tahu. Aku tahu beberapa pasangan atau pernah melihat pasangan yang hedon seperti ini, tapi untuk di tempat party atau di tempat pesta aku nggak tahu. Ya, pasti karena kamu belum pernah ke tempat pesta di Jerman. Iya, betul sekali. Ya, kita mungkin harus coba masuk ke bar. Aku mau lihat suasana seperti apa. Aku bisa bikin dokumentasi untuk kamu. Oke, ya. Aku mau ke bar yang orang nggak ada minum alkohol, jadi di bar itu nggak. Itu bernama cafe. Sorry. Atau kita bisa ke toko halal Turki. Mereka minum teh. Oh ya. Iya. Oke, apa lagi? Hipster, Medienblogger. Was ist das? Soja-Latte-Kenner oder Soja-Latte-Trinker. Mit stylischer Wohnung in Berlin-Kreuzberg, aber zum Yoga geht zum Prenzlauer Berg und nachts dann ins Berghain. Kamu tahu Berghain? Nee. Itu klub malam di Berlin. Oke, ini itu sangat terkenal. Aku merasa khas orang dari Berlin. Kamu tahu istilah hipster? Ya, aku tahu. Ya, orang yang happy, orang yang juga anak muda yang dengan kalung yang trendy. Panjang. Ya, mau sangat trendy. Ya, anak-anak mereka mau menemukan trend sebelum trend itu jadi trend. Yep. Kalau trend sudah jadi trend, itu sudah tidak keren dan mereka sudah menemukan hal yang cool, yang keren, yang lain. Sering menulis kerja di bidang media. Mungkin mereka ada
seniman, Atau- ya, YouTuber, ya, influencer YouTuber, di Instagram, seperti itu. Suka tinggal di Berlin-Kreuzberg, weil das so ein cooles Viertel. Mereka gentrifikasi bagian kota, pindah ke bagian kota yang dulu miskin, dan mereka menaikkan harga sewa agar semua orang yang dulu tinggal di sana harus pindah ke tempat lain. Okay. Aber zum Yoga geht zum Prenzlauer Berg. Itu bagian Berlin lain yang dengan banyak keluarga kaya. Karena biasanya orang tua hipster itu kaya. Oke, dan ini mungkin lebih ke mahasiswa Jerman menurutku, atau beberapa anak-anak SMA atau abitur. Lebih tua dari itu. Ya, mungkin Oke. 20-an. 20-an, oke ya, anak Seperti itu. mahasiswa ya. Atau setelah universitas. Ja. Iya. Apalagi? Der Deutschrap Gangster, oh, das ist meine Lieblings, ini Dein Favoritku. Lieblings, ja? Der mit Benz AMG voller Aslaks. Nee, was ist Aslak? Aslak itu seperti homie. Like gang, teman gang. Shisha auf dem Beifahrersitz über die Angeberstraßen der Stadt, fährt Halbbefehl, pumpt und Wallah, Brudi, schwöre. Sag's, Tapi apa anak-anak Jerman juga seperti ini? Aku merasa aku sering mendengar kata-kata Wallah, Budi, Bruda, bla 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 ini dari beberapa orang Turkis atau orang Arab yang tinggal di Jerman. Dari anak keluarga imigran. Ya, bahasa Jerman pinjam banyak kata dari mungkin bahasa Arab atau Turki tidak bahasa Jerman yang umum, tapi bahasa Jerman pemuda. Ya. Dan ya itu orang pemuda yang sangat suka mendengar musik hip hop Jerman. Mereka jalan kaki dengan musik box yang sangat keras, dan meskipun atau mereka dalam juga mobil dan dengan semua jendela terbuka dan mereka bermain musik yang sangat keras. Seperti mereka adakan konser di dalam mobil. Ya, dan mereka mau semua orang lihat dan dengar itu dan lihat mereka. Bahwa sebenarnya aku nggak suka sama sekali musik mereka. Kualitas atau selera musik itu aku juga tidak suka sama sekali. So boom boom, Bruder, verkaufe ganz viele Drogen und rauche dabei Shisha und mache ganz viele Bitches klar. Walla walla ding dong, Brudi, ich schwöre. Oke, stop. Ya, seperti itu ya. Ini mungkin anak-anak umur SMP, SMA. Mereka belum bisa mengendarai mengemudikan mobil. Nggak, maksudku beberapa anak SMP, SMA juga udah mulai wala Brudi, wala. Ya, mungkin itu. Atau di jalan dengan umur 15 sampai 35. Atau perempuan yang pakai crop top, kamu tahu, pakai baju yang sangat pendek dan dan piercing belly button, piercing dan pusat. Pakai dan makeup eyelashes yang sangat 10 cm. Yup. Mereka sering bergelombol, nah. Ya. 10 orang, 15 orang. Dan kalau bergerombol, beramai-ramai. Sering ada, kamu tahu shisha? Itu rokok elektrik. Rokok ada yang besar, ada air. Yang di Indonesia juga shisha namanya itu. Rokok besar. Ja. Mit Doppel Apfeltabak in dem Kopf, Bruder. Wallah, schwöre. Ya, aku tahu ini geng-geng seperti ini banyak di sini. Ya, mereka sering nongkrong di dekat sungai. Di depan rumahku. Atau mereka sering nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Anak-anak gaul. Oke. Apa lagi? Der nicht so ganz offenrechte Querdenker, der aber doch immer ein bisschen durchblicken lässt, dass er ein bisschen Nazi ist, besonders wenn er besoffen ist und dich von seinen Ansichten überzeugen möchte. Ja. Ja. Kamu tahu itu? Ya, itu orang yang ada
mindset yang tidak terbuka ya, tidak open-minded. Sebaliknya, orang close-minded yang sering mendukung kebijakan dan politik yang dari arah kanan, yang konservatif dan yang ya juga sering rasis terhadap atau imigran, terhadap orang lain. Ya, atau terhadap orang yang ikut arah politik yang suka, misalnya di Grüne yang suka melindungi alam. Atau mereka membenci politik yang lebih sosialis, seperti itu, lebih konservatif. Tapi mereka tahu pendapat mereka tidak diterima oleh orang secara umum, jadi mereka tidak terbuka dengan pendapat mereka, tapi mereka sering mencoba sedikit menyentuh orang lain dan untuk memeriksa apakah orang lain juga punya pendapat sama dengan aku, dan seperti sag mal, magst du eigentlich auch keine Ausländer? Sorry, das habe ich gar nicht gesagt. So meinte ich das ja gar nicht. Mereka sering bilang, ich bin ja kein Rassist, aber warum holen wir denn so viele Flüchtlinge ins Land? Das geht. Ya, aku bukan rasis, tapi bla 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 ya. Oke. Ya. Aku bukan nggak suka, aku bukannya benci, tapi selalu seperti itu. Ya, aku bisa paham orang peduli perubahan iklim, tapi aku masih mau mengemudikan mobil besar. Fuck you guys. Dan biasanya dia gak memunculkan pendapat dia secara bebas, tapi kalau dia mabuk, minum terlalu banyak bir, tiba-tiba dia jadi sangat politis dan dia mencoba meyakinkan, menginsafkan. Seharusnya dia yang insaf. Bukan dia harus menginsafkan orang lain. Ya, maksudku dia mencoba meyakinkan orang lain untuk ikut aliran ya, atau pemikiran sudut pandang politik dia. Ini juga aku tahu satu tetanggaku, sebenarnya dia ramah, aku suka dia, tapi kalau dia mabuk, dia sering mau mencoba aku tahu orangnya. Meyakinkan aku, jangan dapat vaksin itu racun. Ya, oke. Diamlah, kamu bodoh. Jangan nanti jangan memilih parti hijau, mereka semuanya penjahat. Shut up. Ya, biasanya orang-orang seperti itu, mereka seperti nggak mau orang lain punya pendapat berbeda. Mereka mau semua orang punya pendapat yang sama dengan mereka dan ikut apa yang mereka katakan. Kamu mencatat satu tipe terakhir. Ya, ini tipe yang menurutku lucu, tapi juga aku sering lihat orang seperti ini. Dan sangat khas Jerman, gak ada di negara lain. Sangat khas Jerman, jadi biasanya nggak hanya di bulan musim semi atau musim panas ya, di beberapa nggak hanya di situ, orang selalu pakai sandal dan pakai kaos kaki. Dalam sandal. Dan biasanya kaos kaki putih. Iya, dan selalu kaos kaki putih yang hampir panjang sampai setengah kaki. Yeah. Dan mereka pakai sandal. Tapi pakaian atasnya itu sangat rapi. Atau pakai celana yang pendek. Ya, dia di atas lutut. Kaos kaki yang panjang. Ya, dan kaos kaki panjang dan pakai dalam sandal. Dan aku merasa, oke. Dan sebenarnya ini tipe yang dikenal di semua negara Eropa lain. Kalau misalnya di Spanyol atau di Italia pada musim panas, banyak orang yang liburan di sana, juga dari Inggris, Perancis, Belanda, Belgium semuanya. Tapi kalau orang lokal lihat orang yang memakai sandal sama kaos kaki, mereka tahu, dia Jerman. Dia orang Jerman. Ya, aku
Aku tahu ini banyak dan kamu juga biasanya seperti ini. Aku? Iya. Aku di rumah. Ya, aku ya betul. Yeah. Tapi sandal itu tuh house shoeku. Tuh like my slippers. Oke. Menurut kamu, aku tipe yang mana? Mungkin kalau aku tidak dalam pendaftaran itu, apakah aku termasuk tipe khas Jerman lain yang kamu tahu? Aku pikir kamu nggak termasuk ke semua tipe yang kita. Aku luar biasa. Bukan karena kamu hanya kamu biasa aja, jadi kamu nggak masuk ke dalam tipe-tipe ini. Tapi itu bagus. Kamu bukan tipe opa-opa yang suka mengeluh atau Hausfrau, ibu rumah tangga. Aku bisa menjadi bapak rumah tangga. Ja, atau. Wenn du mir ganz viel Geld gibst. Okay, ich habe kein Geld. Ya, kamu bukan tipe dari mereka semua. Ya. Mungkin karena aku gak ada banyak aspek sosial tentang hidupku, karena aku duduk di depan layar sepanjang hari dan aku gak bersosialisasi dengan orang. Ya, dan juga mungkin karena kamu maksudku terbuka, dan kamu juga udah ke keliling beberapa negara, dan kamu lebih open-minded terhadap itu semua, dan kamu lebih menerima. Dan ya, kamu generasi orang-orang, maksudku hampir generasi kamu itu orang-orangnya lebih open-minded, lebih terbuka dengan imigran atau lebih terbuka dengan orang-orang luar lainnya. Ya, teman-teman jangan takut ya, tipe-tipe ini itu aku lebay dengan semuanya. Tidak semua orang Jerman termasuk kategori-kategori itu. Sebenarnya ada beberapa. Ya, sebenarnya pasti kebanyakan orang Jerman biasa aja. Dan kategori tipe-tipe itu hanya yang istimewa. Beberapa kelompok orang-orang seperti itu. Yang mungkin kalian akan menemukan di sini, dan kalian juga menemukan itu lucu. Iya, ini akan dijadikan sebagai ternyata benar ada orang seperti itu. Ya, gimana di Indonesia? Aku sudah menantikan untuk episode selanjutnya. Ya, kita bisa bicarakan ini di episode selanjutnya, dan ini juga akan sangat lucu. Aku udah penasaran apakah udah ketemu semua tipe-tipe yang kamu akan menciptakan. Aku akan cerita nanti atau di episode selanjutnya. Ya, oke. Sudah teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan tentang tipe-tipe Jerman, orang Jerman, apa sifat yang mana khas Jerman, bertanya aja langsung lewat email suarajermanesia@gmail.com atau komen di YouTube atau Instagram di Suara Jermanesia, dan YouTube juga Suara Jermanesia, dan di Anchor.fm atau Spotify bisa dengar podcast ini. Suara Jermanesia, silakan subscribe, like, dan berbagi sama teman dan sama pencinta kalian. Pencinta kalian. Like, share it with your loved ones. Bagikan dengan orang yang kamu cintai atau orang-orang yang kamu sayangi. Oke. Dan juga dengan tukang parkir di depan Indomaret. Aku pikir tukang parkir gak ada waktu untuk dengar podcast kita. Dia bisa dengan satu headphone aja, dan headphone lain dia masih dengar jalan. Oke. Jadi itu bagus. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, dah.